Itu privilege ya sebenarnya Ya. yang nggak semua orang bisa. Ya, itu salah satu benefit bisa bekerja bersama pasangan dan ya membangun bisnis bersama. Hal-hal yang nggak bisa di-compare sama aktivitas yang lain ya. Oh, benar nih. Kalau punya superpower, pengen punya superpower apa untuk bisnis kita? Nah, ini selalu dijawab ya. Malam ini seneng banget ngablu ya kita. Wih, berat ya. Ternyata pertanyaannya nggak random amat ya. Oke, apa legacy yang Berat juga. ditinggalkan? Halo, selamat datang kembali di Impact dan kali ini kita ada segmen interaktif nih. Kita ketemu di segmen pertanyaan random. Jadi kan tadi kan diskusinya kayaknya udah lumayan agak berat dikit ya, Malep ya. Dan kita pengen sebenarnya sekarang segmennya sebenarnya sama-sama jawab pertanyaan. Bedanya saya juga ikutan jawab nih kayaknya. Nah ada sekitar 8 pertanyaan. Jadi mungkin biar enak nanti gantian. Malep ngambil pertanyaan untuk saya ngambil pertanyaan buat Malep. Oke. Nanti kalau misalnya jawaban masing-masing mau ditambahin boleh juga. Oke. Oh, ada gitunya ya. Mau sweet apa gimana nih? Terserah. Nah, langsung aja deh. Oke. Sebagai narasumber kehormatan silahkan Gitu ya. pilih yang pertama, nanti buat saya yang jawab, nanti saya pilih satu buat Malep yang jawab. Silakan. Maaf pilih nomor 2 deh. Oke. Ini jujur ya saya nggak tahu pertanyaannya apa, jadi ini mudah-mudahan bisa saya jawab ya. Oke. Saya yang baca dong. Oh, enggak ya? Yang Oh iya, baca. baca. Oke. Apa legacy yang ingin udah tinggalkan di dunia ini? Wih, berat ya. Ternyata pertanyaannya nggak random amat ya. Apa legacy yang Berat ditinggalkan? Pastinya keluarga yang siap ya menghadapi semua tantangan. Jadi kalau kita orang tua udah nggak ada tuh, anak-anak kita tuh baik-baiklah ke depannya gitu. Yang kedua, kalau buat dampak secara luas, sebenarnya gini, berharap sebenarnya ada jejak apapun itu yang sebenarnya bisa dinikmati melampaui usia hidup kita. Jadi apapun itu ya, jadi mungkin itu organisasi, mungkin produk, mungkin tulisan, mungkin karya. Ya berharap sebenarnya kita tuh saya tuh sangat merasa senang dan bahagia kalau ada yang bisa dinikmati oleh generasi setelahnya. Kira-kira gitu. Amin. Oke, itu pertanyaan pertama. Gantian. Waduh. Saya yang ambil ya? Ya. Oke, saya suka angka 8. Oke. Oke. Ini random nih, bagus. Apa satu skill yang sangat ingin dimiliki tapi masih belum bisa? Main drum. Main drum. Oke. Kenapa main drum? Karena dari semua instrumen alat musik kayaknya yang paling membingungkan buat Malep tuh main drum. Oh ya, perlu informasi, Malep tuh jago banyak alat musik enggak, ya. Enggak. Biasa aja. Nanti disuruh ujian lagi sama orang tuh enggak deh. Oke, pertanyaan kedua udah ya. Oke, silakan lanjut. Oke. Alhamdulillah dapet yang random ya. Nanti udah dapet yang berat lagi kayaknya nih. Aduh, jangan dong. Tuh kan benar. Ini pertanyaannya berat juga kayaknya. Apa nih? Apa hal yang paling melelahkan ketika bekerja dan mengurus keluarga bersama? Apa? Ini maksudnya hal yang Iya. paling melelahkan ketika, maksudnya dalam partnership ini. Gitu. Okay. Yang paling melelahkan ketika bekerja dan mengurus keluarga bersama. Ketika nggak ada jadi gini, saya tuh dasarnya orang introvert. Pasti Bu Mahlep tahu kan? Iya, betul. Selalu butuh energi untuk ketemu banyak orang yang nggak direncanakan. Nah, biasa tuh capek banget kalau misalnya waktu seharian itu atau ada kerjaan yang menguras habis energi ketemu orang, habis gitu kompensasinya tuh nggak bisa langsung ketemu keluarga. Capek banget, misalnya keluar kota. Jadi sebenarnya kalau orang kan mungkin senang ya dapat tugas keluar kota jalan-jalan. Kalau saya tuh biasa nggak begitu senang. Kalau keluarga nggak ikut, makanya kita punya kebiasaan tuh kalau pergi jalan-jalan karena kerjaan kalau bisa diboyong keluarga-keluarganya, istri, anak dan mbak-mbaknya, kira-kira gitu. Jadi itulah kira-kira yang melelahkan kalau lagi kerja bareng dan seterusnya. Oke, thank you pertanyaannya. Gantian ya. Oke, nomor 1 nih. Kasihan nomor 1 nggak diambil. Oke. Nah, ini bagus. Ini kayaknya ini ya
Padahal nggak diatur, pertanyaannya ada polanya nih. Oke, apa momen favorit ketika kita kerja bersama? Oke. Di luar jalan-jalan bareng ya. Di Oke. luar jalan-jalan bareng, mungkin gini ya, karena kita kerja barengnya tuh dalam ekosistem yang kita bisa kontrol, jadi yang paling menyenangkan adalah ketika kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin orang lain nggak bisa lakukan. Misal kayak bawa anak ke kantor, terus udah gitu bawa anak keluar kota ikut sama kita kalau kita lagi kerja gitu Atau kan. ketika orang bekerja kita berlibur Ya sendirian. itu juga. Itu privilege ya sebenarnya yang nggak semua orang bisa. Ya, itu salah satu benefit bisa bekerja bersama pasangan dan ya membangun bisnis bersama. Hal-hal yang nggak bisa di-compare sama aktivitas yang lain ya. Benar. Ya. Jadi kayak waktu salah satu yang paling Malep ingat tuh kemarin waktu si Alia masuk rumah sakit terus udah bisa bener-bener Kerja dari rumah sakit, which is kayaknya nggak semua orang punya kelebihan Privilege itu ya, juga sih. karena rata-rata kan kalau misalnya kedua orang tua bekerja kan mungkin ibu yang harus selalu ngalah dan stay buat anaknya gitu, tapi waktu itu kita berdua bisa nemenin. Oke, terakhir kali ya 3 pertanyaan ya, Malep silakan. Nomor 3 aja deh. Oke. Ya udah, pertanyaan bener serius semua. Apa underrated skill yang menurut Uda perlu dimiliki untuk menjalankan partnership? Underrated skill personal apa apapun ya? Kayaknya mungkin apapun ya. Oke. Yang selama ini mungkin nggak dianggap itu kayak penting loh gitu buat membangun partnership. Ya nggak sih? Gitu nggak sih? Iya, underrated skills ya. Sebentar. Wah, ini malah mikir banget nih ya. Karena gini, kalau bangun partnership itu ya memang sebenarnya ya benar sih dibilang underrated karena orang mungkin juga nggak pernah kepikiran ya. Sebentar. Kalau saya ya pengen bilang mencatat. Oke. Iya, nggak nulis ya, nyatet. Karena gini, karena kita kerja bareng terus kita berharap kan kemudian partner kita tuh kayak pasti inget kan, pasti apa. Nah, kalau saya ngerasa banyak banget momen saya terselamatkan karena Malep yang rajin mencatat. Ya kan, karena janji ini atau ada ide ini segala macam. Nah, saya ngerasa buat teman-teman semuanya, kalau pengen punya partnership yang mungkin ini ya bagus gitu segala macam, salah satunya harus banyak momen mencatat. Benar. Tapi juga kalau bisa jangan mengandalkan orang lain mencatat. Jadi kalau ada satu waktu kita yang harus mencatat, kita yang mencatat. Karena kan gini ya, apalagi nggak tahu ya kalau cowok tuh atau leader kan ngerasa pengennya dicatatin kan. Nah, saya sama Malep tuh salah satu yang saya pelajarin dari Malep adalah paling nggak di antara keduanya kalau saya yang paling nggak nyadar, biasanya Malep paling sadar untuk mencatat hasil diskusi kita. Bahkan mencatatnya itu benar-benar kalau lagi diskusi mau tidur tuh nyatet di buku tulis, benar-benar nyatet. Aku deh. Itu kira-kira underrated skill yang perlu dipelajarin. Oke, terakhir pertanyaan ya buat Malep. Nomor 5 deh. Oh, benar nih. Kalau punya superpower, pengen punya superpower apa untuk bisnis kita? Nah, ini selalu dijawab ya. Malep ini seneng banget ngablu ya kita. Nggak, kita suka ngayal-ngayal. Ya nggak apa-apa dong, harus cerita ya. Kita suka berpikir seandai-andainya karena memacu kreativitas. Oke. Gimana kalau punya superpower, pengen punya superpower apa? Keluarkan imajinasinya. Ngablu banget ya. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya, tapi Malep tahu ini sebenarnya nggak sepenuhnya juga kalau Malep punya, Malep bisa menguasainya atau itu berdampak pasti positif. Ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya ngablu ya. Iya, ngablu tuh jangan ngablu jangan dipagerin lah. Nah, oke. Sebenarnya Malep tuh harapannya adalah Malep pengen punya banyak sumber daya buat menawarkan alternatif apapun itu ya, mau program, mau apapun itu buat yang menurut Malep mungkin bisa nge-trigger misalnya ningkatin level hidup manusia. Jadi superpowernya apa nih? Kayak menciptakan uang dong? Ya punya sumber daya, kan sumber daya itu nggak harus kaya ya, maksudnya bisa macam-macam. Tapi Malep tahu bahwa itu nggak possible karena kita kan manusia ya. Kadang-kadang niatannya kayak orang tuh sering banget niatnya kita harus jadi orang kaya supaya bisa bantu banyak orang, tapi emang ternyata nggak bantu orang. Ya ternyata nggak bantu orang juga gitu kan. Tapi emang soalnya Malep ngerasa dalam
ngomongin dampak itu ya ketika kita punya inisiatif, bloker utama kita adalah karena kita nggak punya uang. Nggak punya uang dan Maksudnya sumber kayak daya. apa namanya, kadang-kadang gitu ya kita ngerasa kayak kita pengen ngelakuin ini tapi kita ya di dunia ini, at least di dunia zaman yang sekarang kita tempati ini tuh uang masih jadi indikator utama ngomongin power sih, mungkin itu ya. Karena kalau ngomongin dampak kan Ya. kita harus ngomongin power, masa kayak kita influencing orang, kita nge-push orang mungkin gitu ya. Sistemik tuh berubah gitu, misalnya kayak ningkatin standar hidup. Itu nggak bakal Ya. mudah kalau kita nggak punya sumber daya. Nambahin juga ya, sebenarnya kita sering ngomongin ya, kita sering kalau bercanda-bercanda gitu, kita suka ngeliat ada orang yang suka flexing atau uang banyak malah habis buat yang lain, kita mikir udah mending kasih kita ubah jadi program ya. Atau kalau ada Tapi itu perlu dibatasi ya, karena kita juga nggak tahu kita mungkin berhasil diselamatkan apa enggak sekarang, gitu, betul. dan kita diselamatkan sekarang mungkin Betul. karena kita nggak punya sumber Atau paling daya. sederhana misalnya kalau ada orang kebanyakan rumah gitu kan, nah, terus rumahnya nganggur, kita bisa pakai Oh buat iya, bikin itu benar. ya rumah singgah, kita kelola buat Ya, community ya, hub ya. dan seterusnya. Anyway, kita udah 6 pertanyaan. Yeay. Makasih buat Mahleb untuk terlibat dalam sesi interaktif kita. Sampai ketemu di segmen selanjutnya.